Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, baiklah saya akan mencoba memberikan gambaran tentang mata kuliah kewirausahaan pada Universitas Terbuka, program tutorial online-nya atau kita sebut Tuton ya. Jadi saya akan mencoba memberikan gambaran seperti apa sih Tuton untuk mata kuliah kewirausahaan yang ada di Universitas Terbuka. Rekan sekalian, seperti rekan-rekan yang sudah ketahui bahwa kegiatan tutorial online di Universitas Terbuka ini terdiri dari 8 sesi. Dari mulai general sesi 1 sampai dengan sesi 8 ini masing-masing memiliki diskusi maupun tugas ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sekilas kita melihat bahwa Universitas Terbuka ini menggunakan acuan berupa modul yang dikeluarkan oleh UT sendiri ya. Jadi pada saat rekan-rekan mahasiswa mendapatkan mata kuliah kewirausahaan, nah rekan-rekan bisa melihat di sini ada pada perkenalan ya atau general, rekan-rekan akan mendapatkan video sapaan dari tutornya. Itu rekan-rekan buka sebagai tahap awal bahwa tutor itulah yang nantinya akan membimbing rekan-rekan mendapatkan pelajaran tentang kewirausahaan. Ya, nanti ya rekan-rekan bisa melihat pada bagian bawahnya apa itu ya yang dimaksud dengan Tuton. Ya, pasti rekan-rekan udah pada tahu ya bahwa Tuton itu adalah layanan belajar ya yang disediakan UT untuk memahami mata kuliah dengan belajarnya secara online pastinya ya. Nah, kemudian kalian kan mendapatkan tutor masing-masing. Tutornya itulah yang akan menilai diskusi kalian, menilai tugas kalian, sehingga nanti rekan-rekan disediakan juga kolom message ya untuk message si tutor. Misalnya rekan-rekan ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut. Kemudian seperti mata kuliah lainnya juga bahwa kewirausahaan juga memiliki bobot penilaian tugas 50%, diskusi 30% dan kehadiran 20%. Ya. Nah, yang rekan-rekan harus tahu adalah bahwa di kegiatan tutorial online itu ada yang namanya forum perkenalan. Di forum perkenalan ini rekan-rekan klik ya. Nanti kalau saya kan sebagai tutor, di situ akan banyak rekan-rekan mahasiswa yang berkenalan ya. Mereka menyampaikan mulai dari identitasnya sampai dengan foto jika rekan-rekan mengunggahnya. Kemudian rekan-rekan juga menuliskan informasi yang kiranya berkaitan dengan pembelajaran tutorial online kita. Kemudian ada tata tertib ya di situ mulai dari seperti apa kalian membuat melihat berjalannya tutorial online dan seterusnya. Kemudian ada RAT juga ya. Kemudian pada selanjutnya dari mulai sesi 1 sampai dengan sesi 8 itu hampir mirip semuanya ya. Di mana pada sesi 1 itu ada ada topik bahasan yang rekan-rekan diberikan oleh UT ya. Mulai dari modul 1 intinya hingga modul selanjutnya gitu ya. Intinya di pelajaran MK kewirausahaan tersebut ya. Ini di sini ada materi inisiasi di Tuton itu yang rekan-rekan harus jawab materi inisiasinya itu agar rekan-rekan pada saat menjawab diskusi itu tepat ya sesuai dengan pembahasan yang seharusnya. Ada latihan juga, latihan ini sifatnya tidak masuk ke nilai, maksudnya tidak masuk dalam penilaian namun sebagai latihan rekan-rekan aja gitu ya. Sama untuk sesi 1 ini ya, nanti rekan-rekan itu akan mendapatkan materi pastinya berurutan. Semua itu berurutan sesuai dengan modulnya ya. Jadi pertanyaannya itu mulai dari diskusi 1 itu pasti berkaitan dengan modul yang pertamanya. Sampai dengan sesi kedua ya dan seterusnya.
Yang agak berbeda adalah pada sesi ketiga ya, kelima dan ketujuh. Pada sesi ketiga, rekan-rekan di pembelajaran tutorial online baik mata kuliah kewirausahaan ataupun yang lainnya, rekan-rekan akan berhadapan atau memiliki tugas ya. Tugasnya ini adalah bobot penilaiannya lebih tinggi daripada diskusi. Dan tetap kalian mendapatkan diskusi juga pada sesi 3 ini, namun ada tugas. Ini tidak boleh tidak dikerjakan ya. Maksudnya begini, kalau kalian tinggalkan karena bobot nilainya itu sangat tinggi 50%, sangat disayangkan begitu ya. Jadi harap dikerjakan. Kalau latihan itu sifatnya bahasanya sunnah gitu ya, tidak masuk ke nilaian tapi untuk rekan-rekan masing-masing. Sama nanti di sesi 4, sesi 5, sesi 7 dan seterusnya. Nah, yang agak berbeda kan saya bilang sesi 3, sesi 5 nanti ada tugas 2 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh untuk yang mempelajari mata kuliah kewirausahaan ataupun mata kuliah lainnya di pembelajaran tutorial online ya. Ini juga ada tugas 2. Nah, di sesi 7 juga nanti ada tugas 3 ya. Di sesi 7 ada tugas 3 dan ada angket ya. Angket evaluasi tutor tuton. Nah, untuk mengetahui apa itu angket evaluasi tutor tuton, rekan-rekan bisa membuka video saya ya. Ada judulnya angket evaluasi tuton ya. Silahkan aja diklik untuk tahu apa isinya ya. Dan di sesi 8 itu adalah sesi akhir ya. Di sesi 7 tadi juga ada tugas 3 ya. Nah, sesi 8 ini adalah sesi akhir di mana rekan-rekan selesai untuk mempelajari mata kuliah. Dan nanti rekan-rekan akan menjalankan ujian ya setelah ini. Adapun ya untuk masing-masing pertanyaannya ya, mungkin rekan-rekan ingin nantinya belajar gitu ya, ingin belajar tentang diskusinya tapi nggak punya rekapannya. Baik, saya akan coba ya di sini. Diskusi 1 ya, bisa kalian rekan-rekan lihat nih. Pertanyaan untuk mata kuliah kewirausahaan diskusi 1 adalah seperti ini ya. Jadi nanti didiskusikan mengenai apakah Anda lebih memilih jadi pegawai atau wirausaha ya. Kalau misalnya rekan-rekan memilih itu apa alasannya? Jika Anda setuju jadi wirausahaan lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil ya. Itu adalah pertanyaan yang pada diskusi 1 ya. Kemudian kalau rekan-rekan mau tahu diskusi 2 pertanyaannya apa? Nah, saya akan bukakan untuk diskusi 2-nya itu ya. Di mata kuliah kewirausahaan rekan-rekan mendapatkan pertanyaan ini ya. Jawaban. Oke, tingkat stres ya. Jadi di sini ada pertanyaan, menurut Anda apa saja kekurangan menjadi seorang wirausaha terkait stres ya. Stres yang bersifat baik untuk wirausahaan itu seperti apa ya. Kemudian pada diskusi sesi 3-nya ya, saya akan kasih gambaran seperti apa pertanyaannya. Judulnya yang tadi ya, kreativitas dan seterusnya. Nah, pertanyaannya untuk diskusi 3 itu inovasi ya dalam kewirausahaan. Bagaimana pernyataan tersebut? Apakah benar inovasi itu diperlukan? Ya. Kemudian pada sesi 4 pertanyaan untuk MK kewirausahaan itu adalah, ini saya harapkan video ini nih jadi acuan rekan-rekan ya, apa saja yang harus diingat untuk soal ujian nanti, barangkali ada yang berhubungan ya. Yang selanjutnya adalah instrumen ABCDE. Ya, bagaimana kesesuaian suatu jenis produk dan jasa dengan instrumen yang digunakan ABCD itu ya. Dan berikan contohnya. Itu pada sesi keempat. Sesi kelima, kita lihat untuk mata kuliah kewirausahaan ini, diskusinya berkaitan dengan karakteristik pengusaha kecil. Pada sesi 5 ini, rekan-rekan mendapatkan pertanyaan diskusi ini ya, harus mampu membaca peluang seorang entrepreneur. Nah, bagaimana membaca peluangnya di era pandemi? Kemudian pada sesi ke-6 itu untuk pertanyaannya ialah materinya ini ya, dasar-dasar evaluasi dan metode perbandingan rencana investasi.
Pada sesi ke-6, rekan-rekan mendapatkan pertanyaan diskusi tentang kelayakan suatu investasi ya. Nah, jadi rekan-rekan di sini sebelum proyek investasi dilakukan, biasanya kan ada penilaian kelayakan investasi. Nah, coba didiskusikan seperti apa. Kemudian pada sesi ke-7, rekan-rekan mendapatkan pertanyaan kita buka ya, tentang memahami kondisi lingkungan sebagai persiapan. Pada sesi ke-7 ini, pertanyaan diskusi 7-nya ialah beberapa usaha dilakukan dalam pemantauan terhadap kondisi lingkungan sebagai persiapan usaha baru. Bagaimana pandangan Anda mengenai tinjauan aspek mikro sebagai persiapan usaha baru? Silakan diskusikan. Jadi tentang tinjauan aspek mikro terhadap usaha baru. Kemudian di ujung di sesi 8 ya, rekan-rekan akan telah ya. Ini kan gambaran yang sudah pernah terjadi. Adapun untuk e-learning berikutnya tentang mata kuliah kewirausahaan ini belum tentu pertanyaannya sama dengan diskusi yang sekarang saya buat videonya ya. Cuma ini sebagai acuan aja bahwa saya tuh pernah loh diskusi tentang ini, pertanyaannya tuh ini gitu ya. Nah, pada sesi 8 itu pertanyaan-pertanyaan diskusinya adalah ini ya. Riset pemasaran perlu dilakukan terlebih dahulu untuk sebuah usaha baru ya. Nah, ada yang menghambatnya. Apa saja yang menghambat riset pemasaran tersebut? Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah tentang pertanyaan-pertanyaan diskusi pada MK mata kuliah kewirausahaan di tutorial online Universitas Terbuka. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan salah satu acuan rekan-rekan untuk belajar mata kuliah kewirausahaan persiapan ujian nanti, sehingga rekan-rekan tahu bahwa pada diskusi kemarin saya dapat pertanyaan ini, dapat pertanyaan ini. Mungkin rekan-rekan dengan adanya video ini bisa juga sebagai acuan buat yang mau mengambil mata kuliah kewirausahaan di semester berikutnya. Oke, saya harapkan rekan-rekan semua sukses untuk tutor di mata kuliah kewirausahaan ini. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Thank you very much.